Ya, Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan KPK bertambah 1 tahun dari sebelumnya 4 tahun ini jadi 5 tahun. Dan salah satu poin pertimbangan dalam putusan MK adalah karena KPK dinilai sebagai lembaga negara independen dan constitutional importance yang memiliki masa jabatan berbeda nih dengan lembaga serupa lainnya. Kita akan langsung bahas bersama Kurnia Ramadana yang merupakan peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam Mas Kurnia. Selamat malam, Mbak Ya, Maifri. perlu kami informasikan juga bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi baik itu KPK maupun MK, tapi kedua lembaga ini menyatakan tidak bisa bergabung malam hari ini. Oleh karena itu kita langsung ke Mas Kurnia saja. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian dinyatakan MK hingga akhirnya mengabulkan permohonan dari Wakil Ketua KPK tersebut. Karena salah satunya dinilai KPK ini bisa berpotensi memiliki sikap diskriminatif jika dibandingkan dengan lembaga serupa lainnya. Catatan-catatan ICW atas pertimbangan-pertimbangan putusan MK ini seperti apa, Mas Kurnia? Iya, ada beberapa poin, Mbak Maifri, kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Namun yang jelas ini menggambarkan berulang kali putusan MK itu justru bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi. Ada sederet putusan yang bisa kita ulas di mana peran MK sebagai the guardian of constitution gagal menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi. Yang pertama, Mbak Maifri, yang sebenarnya juga banyak diutarakan oleh banyak ahli hukum, putusan Mahkamah Konstitusi selayaknya tidak bersifat surut, tapi berlaku ke depan. Otomatis putusan MK ini sebaiknya tidak ditanggapi atau tidak diikuti terhadap pimpinan KPK sekarang. Jadi kalau memang mau 5 tahun, silahkan 5 tahun, tapi bukan pada kepemimpinan Firly Bahuri dan Nurul Gufron, tapi berlakukanlah ke depan. Tapi kalau kita cermati pernyataan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi yang sudah pasti disambut dengan sangat baik, dengan senyum lebar oleh pimpinan KPK, diterapkan kepada pimpinan KPK periode saat ini. Kemudian yang kedua, ada kontradiksi logika di dalam putusan MK itu. Di dalam putusan MK menyatakan pimpinan KPK sebaiknya tidak dipilih 2 kali dalam satu masa periode kepemimpinan dari presiden dan wakil presiden. Kalau ditambah 1 tahun, bukankah yang memilih kembali Pak Jokowi? Bukankah yang memilih kembali anggota DPR saat ini? Itu yang menjadi problem hari ini dan tidak bisa dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga, tadi juga Mbak Maifri sampaikan, MK mengatakan keberadaan KPK adalah lembaga negara independen. Dan ini bertolak belakang dengan banyak putusan MK, yang mana MK justru yang mengatakan KPK bukan lagi lembaga negara independen, tapi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Jadi kalau ditarik kesimpulan, putusan MK ini bertabrakan dari aspek logika hukum. Dan juga terkesan ada konflik kepentingan karena ini justru menguntungkan pemohon, yaitu Nurul Gufron. Bagi kami, Mbak Maifri, ini semua tidak bisa dilepaskan permasalahannya dari lambatnya pemerintah membentuk panitia seleksi pimpinan KPK. Sebab kalau kita mengacu pada tahun 2019 yang lalu, dan mudah sebenarnya dilacak oleh masyarakat, pekan kedua pemerintah atau presiden sudah membentuk pansel. Tapi coba kita lihat beberapa hari yang lalu, Menteri Sekretariat Negara Pak Pratikno menggelar konferensi pers dan mengatakan bahwa presiden akan segera membentuk pansel. Jadi ada persepsi di masyarakat sepertinya ada upaya yang terstruktur sistematis dalam konteks peristiwa perpanjangan masa jabatan ini. Dan juga sepertinya pemerintah sudah tahu putusan MK seperti ini, dan Pak Pratik kemarin muncul di tengah masyarakat seolah-olah kami ingin membentuk pansel. Tapi ternyata ada putusan MK sehingga harus diubah Kepres Pak Firly ditambah menjadi 5 tahun. Itu dari aspek kekeliruan hukum dan potensi behind the scene-nya. Dan dari segi realita hari ini, tentu ini putusan amat disesalkan. Kenapa? Karena 4 tahun sudah diberikan karpet kepada Pak Firly bersama 4 pimpinan KPK lainnya dengan harapan akan menjadi lebih baik, ternyata justru semakin buruk. Dari aspek etika pimpinan KPK,
pengelolaan kelembagaan fungsi penindakan. Jadi Mbak Maifri bisa bayangkan kalau ditambah 1 tahun betapa rusaknya KPK nanti karena masih dipimpin oleh Pak Firly dan Mhm. 4 pimpinan KPK lainnya. Baik, Itu. artinya ICW mengendus atau bisa dikatakan menilai bahwa ada cacat hukum di sini atas putusan MK dan kemudian tadi Mas Kurnia juga sempat menyebut ada dugaan di balik atau behind the scene dari putusan yang ada ini. Apa kemudian dugaan-dugaan yang mencuat dari hasil pantauan ICW? Iya, Mbak Mevri, seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden harusnya bisa membentuk pansel lebih cepat, Mhm, menerbitkan Kepres, merujuk 4 tahun lalu, tepatnya kalau saya tidak salah tanggal 17 Mei. Pak Presiden sudah menunjuk kala itu Bu Yenti Garnasi bersama dengan pansel lainnya. mhm. Tapi berbeda perlakuannya dengan tahun 2023 dan berdekatan dengan putusan MK. Jadi apa yang diutarakan oleh Pak Pratikno itu kemudian dibalas, dijawab oleh Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi Os, dengan mengatakan Presiden akan segera mengeluarkan Kepres perpanjangan masa jabatan Pak Firly. Mhm. Sehingga tidak salah jika muncul sakwa sangka di tengah masyarakat yang mencoba menarik benang merah apakah istana sebenarnya sudah tahu putusan MK ini. Namun untuk menyelamatkan citra dari istana, mereka Mhm. menggelar konferensi pers seolah-olah tidak mengetahui putusan itu. Dugaan-dugaan itu berseliweran di tengah masyarakat akibat dari keterlambatan pemerintah dan bagaimana absurdnya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Mhm. Demikian, Mbak Mevri. Kita tahu bahwa masa kepemimpinan pemimpin KPK yang sekarang ini sejak awal justru sudah menuai kontroversi yang ada dan ini juga tentu berpengaruh kepada kinerja dan kepercayaan publik dengan adanya putusan MK penambahan 1 tahun ini. Apa nanti implikasinya, Mas Kurnia? Implikasinya KPK harus menerima dengan sangat berat hati dipimpin oleh pimpinan KPK yang 2 kali terbukti melanggar kode etik. Mhm, Pegawai KPK dan kita semua sebagai masyarakat harus menerima tentu dengan berat hati KPK yang selama ini mengedepankan kontroversi dan tidak memperlihatkan prestasi apapun. mhm. Kita dipaksa untuk puas dengan kinerja penindakan KPK yang sangat anjlok di era Pak Firly Bahuri. Belum lagi kita tahu tahun 2020 ada bedol desa pemecatan yang dilakukan oleh Pak Firly terhadap 57 Mhm. pegawai-pegawai KPK. Jadi puzzle-puzzle itu disusun, tentu masyarakat akan kecewa, akan menghernyitkan dahinya ketika membaca amar putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Itu mungkin, Mbak Baik, Maifri. terakhir ini Mas Kurnia, kita tahu bahwa sebelumnya dari Komisi 3 DPR RI, Arsul Sandi menyatakan bahwa nantinya akan mendorong adanya lagi revisi Undang-Undang KPK yang akan berlaku mungkin di periode kepemimpinan selanjutnya. Kalau catatan ICW atau pandangan ICW menilai adanya wacana kembali ada revisi Undang-Undang KPK ini, apakah ini justru akan memberi angin segar, akan ketegasan pemberantasan korupsi atau justru akan sama saja jalan di tempat? Ya, kami melihat itu hanya gula-gula saja ya yang dilempar oleh anggota DPR karena sebenarnya yang membuat situasi pemberantasan korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, suram di tengah masyarakat, citranya rusak, kerjanya amburadul, itu adalah DPR sendiri Mhm. bersama dengan pemerintah melalui revisi Undang-Undang KPK. Jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan pihak-pihak yang justru mengkerdilkan KPK melalui produk legislasi beserta pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya sangat mudah dipatahkan. Itu, Mbak Baik, Mevri. ini tentu juga menuai banyak sekali polemik dari masyarakat karena sejak awal pelantikan SK-nya pimpinan KPK ini kan dari 2019 hingga 2023. Tapi dengan adanya putusan yang tadi langsung berlaku saat ini artinya masa jabatan bertambah 1 tahun dan nanti baru akan berlaku pada 2024. Mas Kurnia, apakah kemudian publik ini masih bisa menaruh kepercayaan baik itu kepada lembaga publik seperti MK begitu ya? Dan juga KPK bahwa hal serupa ini tidak akan kembali terjadi ke depannya Iya, dari sejak sisi penambahan. 2019 mungkin masyarakat sipil
atau beberapa pihak yang tahu kondisi KPK tidak menaruh percaya lagi kepada KPK. Namun pada tahun 2023, saya rasa semua pihak mempunyai persepsi yang sama, mempunyai Mhm. pandangan yang sama, bahwa citra KPK memang sudah anjlok. Bahkan Mbak Mevri, sesuatu yang belum pernah terjadi. Citra Polri justru lebih baik di mata masyarakat ketimbang KPK. Mhm. Dan kritik ini bukan kali pertama disampaikan, tapi ternyata tidak ada perbaikan. Jadi mungkin masyarakat akan berpikir apakah KPK seperti ini yang memang diidam-idamkan oleh Presiden? KPK seperti ini yang diinginkan oleh DPR? Atau memang model kepemimpinan seperti ini yang dirasa Pak Firly itu menjadi model kepemimpinan yang sangat baik? Mbak Mevri, sebentar lagi kita akan menjelang tahun politik. Tentu kita tidak berharap siapapun itu menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai alat politik. Itu yang sangat kita khawatirkan dari keberadaan KPK. Begitu pula yang tadi Mbak Mevri sampaikan soal Mahkamah Konstitusi. Sejak MK memutus dan menolak uji formil dan uji material Undang-Undang KPK tahun 2019 dan Mhm. tahun 2020 yang lalu, kita tidak menaruh percaya lagi, dan terbukti kali ini putusan MK itu menjadi salah satu pemantik atas rusaknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, Gitu, berarti Mbak Mevri. artinya satu poin yang sangat disayangkan karena ada unsur-unsur politis juga yang diduga memang juga terkandung ya dalam putusan MK dengan penambahan 1 tahun masa jabatan dari pimpinan KPK serta Dewas di periode kali ini. Terima kasih banyak atas informasinya dan dialognya pada malam hari ini. Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih, Mbak Mai.